Dosen Jokowi Kasmudjo hilang setelah digugat, Dr. Tifa, kasihan, disuruh bohong berjilid-jilid. Rektor UGM Profesor Ova Emilia beserta 4 wakil rektor serta Dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan dan Insinyur Kasmudjo digugat di Pengadilan Negeri Sleman. Juru bicara PN Sleman, Cahyono membenarkan terkait adanya gugatan yang dilayangkan oleh seorang bernama IR Komarudin SHMH tersebut. Dalam keterangannya hari Jumat 9 Mei 2025 ini, Cahyono menyampaikan bahwa gugatan tersebut saat ini masih dalam proses pemanggilan saksi-saksi. Namun pihaknya menemukan kendala lantaran salah satu alamat tidak ditemukan. Cahyono menyampaikan pokok gugatan itu berupa perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh para tergugat. Gugatan ini berkaitan dengan polemik soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun demikian, Cahyono belum bisa menyampaikan detail pokok gugatan yang dimaksud. Adapun sidang perdana rencananya akan digelar pada Kamis 22 Mei 2025 mendatang. Sementara itu, saat dikonfirmasi, Sekretaris UGM Andi Sandi Antoni Stabusasa menyatakan UGM patuh pada ketentuan. Pihaknya juga masih mempelajari pokok gugatan yang diajukan oleh IR Komarudin SHMH. Insinyur Kasmudjo yang diklaim sebagai dosen pembimbing skripsinya Jokowi itu menghilang, ya. Padahal dia inilah, ya, Pak Kasmudjo inilah yang bisa menjebloskan Jokowi itu ke penjara, bisa menjadi saksi yang memberatkan, ya. Jangan-jangan itu pemirsa, ya. Ini setelah ditelisik laporan dari para aktivis kepada Pengadilan Negeri Sleman, ya, beberapa pihak berkenaan dengan kasus ijazah palsu Jokowi, antara lain adalah rektor, ya, kemudian pembantu rektor, kemudian dekan, bahkan pegawai perpustakaan itu juga sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman, ya. Ada 7, 8. Nah, yang 8 ini Pak Kasmudjo ini juga termasuk pihak yang dilaporkan oleh aktivis, ya, yang pro rakyat, anti Jokowi, anti ijazah palsu itu, Saudara Komarudin, Insinyur Komarudin, ya. Tetapi Pak Kasmudjo ini menghilang entah kemana gitu, ya. Ada apa sebetulnya dengan Pak Kasmudjo ini? Seperti sekarang ini kan banyak orang bingung, saudara, kemana yang namanya adalah Insinyur Kasmudjo. Insinyur Kasmudjo ini adalah satu dari 8 orang, ya kan? Tapi hanya satu yang tidak ketemu, saudara, menghilang, yaitu adalah si Insinyur Kasmudjo, saudara. Makanya Insinyur Kasmudjo ini menghilang. Mana ini? Itu kan skripsinya kan nggak ada nama Kasmudjo. Itu kalau dia muncul jadi saksi memberatkan Jokowi, Insinyur Kasmudjo nggak bakal bisa ditemukan, Pak Endro. Udah hilang dia. Gila, saudara. Kalau nggak itu jadi saksi kunci. Iya. Bisa menjebloskan Jokowi ke penjara itu. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmudjo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmudjo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat, galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmudjo. Tapi sekali lagi Pak Kasmudjo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmudjo,
Ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Pak Kasmudjo itu lahirnya di tahun yang sama dengan tahunnya Jokowi. Ya, heran juga kita. Mana ada sih dosen pembimbing skripsi itu lahir sama dengan mahasiswa S1. Ya, kalau S2, S3 mungkin malah ada gitu ya, karena biasanya nggak jelas usianya S2 dan S3 itu. Kalau Jokowi ini kan, kalau benar gitu ya, kan paling waktu itu usianya 23 atau 24 tahun, karena 1985 ini udah jadi insinyur menurut pengakuannya kan, dia kelahiran 61, artinya hanya 24 tahun. Mana ada dosen di Gajah Mada usia 24 tahun sudah membimbing skripsi, ya. Paling tinggi kalau zaman itu, apalagi di Fakultas Kehutanan gitu, jurusan-jurusan teknik itu paling tuh baru asisten dosen, ya, belum ada gitu kan. Nah ini ternyata seperti itu pemirsa. Nah sementara Kasmudjo juga kayaknya didoktrin untuk memberikan cerita bahwa Jokowi itu mahasiswa yang rajin, mahasiswa yang ini, IPK-nya itu 2,5 sampai 3,5. Jadi tidak ada angka pastinya Kasmudjo itu memberikan IPK ini. Sementara Jokowi sendiri mengatakan bahwa IPK-nya itu kurang dari 2. Tentang siapa pembimbing skripsinya. Dan ada orang yang mahasiswa 5 tahun lupa sama sekali dia kuliah di jurusan apa, dan yang dia sebut itu jurusan yang sama sekali nggak ada. Nah, saya mau kasih fakta lagi karena saya sudah lakukan penelitian tentang Pak Kasmudjo. Ini menarik sekali nih, andai kata kita bersetuju ya bahwa Joko Widodo ini adalah mahasiswa bimbingan skripsinya Pak Kasmudjo. Ya. Yang menarik adalah Pak Kasmudjo ini adalah dosen pengampu teknologi hasil hutan. Jadi salah satu jurusan di Fakultas Kehutanan waktu itu, teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan itu ada 2. Teknologi hasil hutan kayu dan teknologi hasil hutan non kayu. Pak Kasmudjo itu mengampu mata kuliah teknologi hasil hutan non kayu. Non kayu, ya, artinya hasil akhir dari. Sementara Joko Widodo mengatakan dia adalah mahasiswa jurusan teknologi kayu. Ya, itu kan. Jadi andai kata dia, oh itu ternyata dia salah ucap. Yang disebut sebetulnya adalah prodi atau mata kuliah. Salah lagi karena Pak Kasmudjo itu adalah pemegang mata kuliah teknologi hasil hutan non kayu. Terus kalau seandainya Pak Ahmad Sumitro itu manajemen hasil hutan, bukan teknologi hasil hutan. Beda lagi kan itu. Jadi ini adalah sebuah misteri lagi yang tidak sempat untuk kami ungkapkan tadi. Berarti soal jurusan ini masih tanda tanya ya, di antara 3 jurusan itu sebenarnya yang mana? Ya. Yang dilalui oleh Joko Widodo itu. Ya, seandainya dia benar-benar melalui 5 tahun kuliah ya. Oh, seandainya ya. Nggak mungkin lupa, Pak. Ya. Satu yang mungkin nanti sebelum ke Dr. Ismon ya, gitu yang saya tambahkan, soal demensia ini sebenarnya nampak nyata ya. Karena apa? Tidak mungkin seperti tadi Dr. Ismon bilang, tidak mungkin lupa. Ya. Dia sendiri sebenarnya salah tuh banyak, atau belajarnya kurang pinter. Kan ada seseorang yang suruh belajar dia harus jadi orang ini gitu ya. Tapi selalu salah, termasuk tadi soal skripsi jurusannya apa. Dia juga salah menyebutkan ketika berapa jumlah wanita yang ada dalam jurusannya. Itu juga salah. Dia menyebutkan 8 atau 9 gitu ya, gitu. Kemudian dikoreksi. Dia juga salah menyebutkan ketika tim ekspedisi yang ke Kerinci waktu itu. Itu juga salah. Dia nyebut 16 atau 17, ternyata hanya 12. Gitu. 18. Jadi sebenarnya ada beberapa detail yang sebenarnya kalau dia adalah orang yang ada di situ benar orangnya, bukan orang lain, dia nggak mungkin salah. Satu lagi yang prinsip ya, Bapak semua dan juga pemirsa podcast ini adalah apa? Kalau ada seseorang minta tanda tangan dosen pembimbing dan spellingnya atau penulisannya salah, saya sangat yakin itu tidak akan ditandatangani oleh dosen pembimbingnya, gitu loh, gitu. Kasmudjo ini di UGM ya, bersama Joko Widodo itu dipanggil ke depan pada saat mereka bertemu di UGM itu, dia mengaku pembimbing skripsinya ya. Bahkan di sini dia bilang saat mengerjakan skripsi dia ya, di detik ini
atau Jokowi membuat judul skripsi mengenai evaluasi mebel, industri mebel di Surakarta. Coba lah kita lihat yang katanya skripsi Joko Widodo. Kan nggak ada tentang mebel, studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madia Surakarta. Masa begitu? Pembimbingnya Jauh Deli, ya, Kusmojo itu, Kasmujo, ya. Saya yakin itu pembimbing abel-abel. Masa skripsi Jauh Kali udah gitu, katanya mengaku pembimbing, tapi di sinilah ini nggak ada namanya Kasmujo. Ya, Kasmujo. Di sini, iya, Insinyur Kasmujo MS. Di sini pembimbing utamanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Terus kita lihat naskahnya, karena saya kemarin ke UGM, ada prakata di dalamnya. Di sini pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Meskipun di lembar pengesahan skripsi tadi profesor, ini doktor saja. Oke lah, salah ketik katanya. Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro selaku dosen pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Sunardi selaku dekan Fakultas Kehutanan. Terus mana Pak Kasmujo ini? Di mana? Dia mengaku membimbing Joko Widodo, dan dia bahkan mengatakan, ya, testimoninya Joko Widodo itu sejak dulu ketika kuliahnya orangnya disiplin. Dia berhasil menyelesaikan studi dengan cepat selama lebih kurang 5,5 tahun dibanding teman-temannya kuliahnya yang rata-rata di atas 7 tahun. Hebat ya. Saya dulu mengenal yang tahun-tahun seperti itu 7 tahun memang yang benar kuliah, ya. Itu termasuk cepat karena dulu rata-rata ditempuh sekitar 7 tahun. Ya inilah Pak Kasmujo itu mengaku pembimbingnya, tapi di sini nggak ada deskripsinya Joko Widodo. Kan sudah baik di lembar pengesahan maupun di prakata ucapan terima kasih, inilah isinya, Bang Mut. Nah, jadi kembali ke menjelaskan ijazah yang milik saya itu, yang kemarin tidak saya bisa jelaskan, itu adalah 15007 ini, 15007 itu adalah menunjukkan nomor alumni UGM saya. Jadi setelah 1 tahun kemudian, Pak Sumaryo kan tadi 13.000 sekian, sekarang 15.000 sekian. Ya, karena dari seluruh UGM itu sekarang saya alumni ke 15.007. Kemudian STBWT adalah inisial nama dekan dan sekretaris, karena masih sama, belum berubah ya. Dekannya masih Pak Sutoyo Cokrodiharjo dan sekretaris fakultasnya adalah Bomo Pikantioso. 79 adalah tahun kelulusan ini, 79. TGDST itu adalah teknik geodesi dan ST itu sarjana teknik. Kemudian 6923 itu memang kode jurusan teknik geodesi 69, dan saya adalah alumni ke-23. Jadi Pak Sumaryo tadi alumni ke-16, setahun kemudian cuma nambah sekitar, ya udah mulai banyak itu. Udah mulai banyak, itu nambah 7 orang kan, 1 tahun dalam 1 tahun ini. Jadi itu. Jadi saya kira ini sudah jelas, Fakultas Teknik sudah jelas. Nah kemudian cuman persoalannya dengan ijazah yang sekarang ini beredar dan dianggap sebagai ijazahnya Pak Jokowi ini, itu ijazah yang kopinya beredar sebagai milik Jokowi, serba misteri ini. Lihat, nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada bermakna sama sekali gitu. Apa yang ditunjukkan oleh angka ini? Saya sangat curiga kalau misalnya Fakultas Kehutanan betul-betul manajemen manajemen pencatatan alumninya seburuk ini. Saya tidak percaya itu. Selain itu juga angka 1120 ini kok kayaknya ditulis asal-asalan ini persoalannya.
Kasmujo yang merupakan salah satu dosen pembimbing akademik Jokowi saat masih berkuliah di Universitas Gadjah Mada UGM, Yogyakarta digugat oleh seorang advokat dan pengamat sosial bernama Irkomardin. Irkomardin menggugat Kasmujo soal ijazah milik Jokowi yang disebut benar asli. Selain Kasmujo, kabarnya Irkomardin juga turut menggugat Rektor UGM, Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, dan Kepala Perpustakaan. Namun, setelah gugatan ini dilayangkan, kabarnya, Kasmujo menghilang dari permukaan. Hal ini kemudian respon oleh ahli epidemiologi sekaligus pegiat media sosial, Dr. Tifauzia Tiasuma atau yang dikenal dengan nama Dr. Tifa. Pak Kasmujo beneran hilang. Hoaks. Kasihan sekali kalau betulan menghilang, tulisnya di cuitan akun media sosial X pribadinya dikutip Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025. Dr. Tifa Pup mengajak para netizen untuk membantu mencari keberadaan dari Kasmujo. Ayuk netizen, do your magic. Ayuk kita cari sampai ketemu yuk, sebutnya. Kasihannya nasibnya, udahlah disuruh bohong berjilid-jilid. Pas lagi kasus, kena diseret-seret. Mana nggak dapat komisaris lagi. Malah sekarang,